Aku dapat ulang di Temu Bola dan Tamang Bola tadi malam ada pertandingan timnas berhadapan dengan Arab Saudi dan harus torang akui keunggulan dari Arab Saudi dengan skor 3-2. Nah, untuk teman-teman yang bau nih, kita mau share ini nyanda ada skrip. Indonesia layak kalah sih kita. Mungkin banyak orang yang bilang, Patrick Clifford nyanda seturung skuad terbaik, pemain ini nggak ada. Banyak orang permasalahkan tentang line up. Favorit kita di timnas itu Ivar Yener. Ivar Yener ini kita beuni podcast di Jebret Media, ternyata dia nyanda cedera. Orang memang nggak dipanggil begitu. Dan memang kalau orang lihat wajar sih kalau netizen atau pendukung sepak bola atau pendukung timnas berpendapat demikian. Karena memang di babak pertama itu nggak jalan, parah begitu. Mungkin karena ekspektasi orang terlalu tinggi atau bagaimana orang berharap Indonesia maju ke Piala Dunia otomatis di babak 4 ini. Tapi juga kalau dari kita melihat Arab Saudi yang berkembang. Arab Saudi ini pemain bagus sih babak pertama. Antara dua punya Arab Saudi yang bagus atau orang yang lemah atau kurang gitu. DP kurang di mana? Di lini tengah itu nggak bisa pegang bola, terus orang kalah sprint, one on one kalah begitu. Dan Indonesia dapat gol di menit ke-11. Dix dapat penalti dan Indonesia unggul, orang senang lah. Terus Arab Saudi cepat sekali menyamakan kedudukan. Menit 11, Indonesia 1, terus jadi 1-1 di menit 17. Dan Sayuri. Ini kan sejaman VAR. Mungkin nggak perlulah ada hal-hal begitu. Masih tangan gatal dong. Mungkin kebiasaan di liga atau bagaimana. Mari itu nggak perlu. Itu merugikan sekali. Sama yang kita bilang tadi, orang memang kalah di permainan babak pertama. Babak pertama berakhir dengan 2-1 keunggulan Arab Saudi. Babak kedua masih sama. Dan bahkan Indonesia kecolongan lagi. Dan memang Arab Saudi ini bagus DP passing, DP umpan-umpan ke muka, ada target man nang dorang nang. Tas struktur lah. Karena juga Sayuri ini banyak kali kalah sprint gitu. Tapi maksud Yakub Sayuri yang main dari awal atau starter. Banyak sekali kesalahan. Posisi dia tinggal, pokoknya banyak sekali kesalahan. Terus di tengah itu Klopp ini gimana ya? Kurang lah dibandingkan orang lihat Ivar Yener atau Tom Haye. Nah, baru Tom Haye masuk kan posisi 3-1. Tom Haye masuk, barulah di situ orang ada perkembangan permainan. Romani masuk, barulah orang ada target man gitu. Berapa kali sebenarnya baru tahun dapat lihat Arab Saudi kurang di mana. Space ada dong, jarak terlalu besar di belakang gitu. Ternyata ada celah waktu Romani masuk. Dan itu bikin kita berpikir, iya sih Indonesia mungkin salah starter, salah prediksi atau bagaimana. Kan tim pelatih juga dorang lihat Arab Saudi bagaimana ini sebelum main, dan diputuskanlah line up itu semua. Orang nak tahu DP non teknis di dalam, tapi kalau kita coba berpikir begitu, cuma mungkin yang bikin marah netizen atau netizen nak terima adalah siapa partai atau pertandingan sepenting ini, orang masih coba-coba, mungkin kasih pakem juga formasi begitu. Mar sekali lagi yang tahu itu adalah tim pelatih, tapi orang juga ada hak menyuarakan orang pe suara begitu, berpendapat. Dan baru Tom Haye masuk dan Romani masuk, baru itu orang dapat rasa begini kuat. Ataupun mungkin karena sudah tinggal gitu. Jadi 3-1 orang mau nak mau orang mesti menyerang gitu. Dan sampai di akhir itu ndak ada terisi juga karena ada penalti itu di mana oleh Romani itu coba dihalau, justru back dari Saudi itu yang handball. Jadi penalti lagi di 3-2. Terus ada kartu merah yang pemain baru masuk itu, siapa DP nama? Kano. Kartu merah, waktu sudah cukup.
Padahal momentumnya itu so mulai ada gitu. Memang sudah cukup. Secara keseluruhan Indonesia layak kalah karena Arab Saudi juga banyak peluang. Kalau bukan Martin Paes, itu mungkin so 60-0 so. Mungkin banyak sekali gitu. Paes save kelas dang, memang bukan peluang-peluang biasa. Memang peluang-peluang one on one itu ada 2 atau 3 kali ya. Ada lagi satu dari heading dia boleh save, 4 atau 5 atau bahkan 6 dia save dang. Save yang memang save, bukan cuma shooting yang asal-asal. Oh iya, tidak pakai Martin Paes. Ini juga kalau ini original. Ini player issue. Nameset ori, cuma kurang patch. Ada yang punya dia save dengan satu tangan gitu, so one on one dia save satu tangan. Cuma kita tunggu-tunggu DP replay, nah ada. Jadi itu penasaran sekali save itu. Untuk skenario Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026, kan skenario pertama itu menang 2 kali. Ada Arab Saudi, Irak, dengan Indonesia. Jadi skenario pertama untung 2 kali. Skenario kedua untung 1 kali, draw 1 kali. Skenario ketiga adalah kalah 1 kali, untung 1 kali. Dan ini masih ada di skenario ketiga. Kalau orang untung Pak Irak begitu. Dengan catatan orang senak bisa melaju ke melaju langsung ke Piala Dunia. Mesti ada babak 5 lagi. Ada juga skenario yang begini. Kalah 1 kali, untung 1 kali. Tapi semua jadi begitu. Arab begitu, untung 1 kali. Kalah 1 kali, Irak pun begitu. Untung 1 kali, kalah 1 kali. Bagus kalah dah. Nah itu akan mau seru. Tapi ada juga di skenario orang melaju ke babak 5, kalah 2 kali. Dengan catatan Arab Saudi sapu bersih dan orang dengan Irak kalah 2 kali. Untuk diperhitungkan bagaimana. Kalau mau tahu, coba share. Jadi itu yang kita tahu. Nah, untungnya Indonesia ada perkecil kedudukan, jadi 3-2. Nah, semoga ini jadi sesuatu untuk gol Dix di menit-menit akhir ini. Kalaupun orang kecewa, wajar orang kecewa karena sedekat ini dengan Piala Dunia. Cuma orang mau ingat, tidak mau ingat ulang, orang target sebenarnya bukan di sini gitu. Ini target ini karena dibentuk karena orang menang, melaju, menang, melaju, menang, melaju. Jadi target jadi sebesar ini untuk masuk Piala Dunia. Siapa juga yang nak suka mau masuk di Piala Dunia sebenarnya. Orang semua suka. Di dalam keadaan negara yang sama ini mungkin hiburan itu adalah bola kaki. Dan yang membuat damai itu orang adalah bola kaki. Dan semoga yang terbaik untuk Indonesia. Ya kedepannya Indonesia semoga lebih bagus.